Halo Sobat PPKN, kami dari tim deliberatif akan melakukan podcast nih dengan ngobrol-ngobrol santai. Nah, yang akan kami ulik di sini yaitu pada hukum administrasi negara, buku yang dibuat oleh Dr. Herman SHM, di mana yang akan kami bahas yaitu tentang instrumen hukum pemerintahan. Nah, pada bagian peraturan kebijakan, tentunya saya di sini sebagai host, yaitu Muhammad Bilal Abdillah, tidak sendirian dong. Nah, sebelum kita memulai sesi podcast kita, mungkin kita pertama-tama bisa perkenalan dulu nih. Nah, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya, kita mulai dari kakak kita yang akan lebih jual nih. Oke, terima kasih atas kesempatnya. Perkenalkan, saya Muhammad Syafwan Pinataris. Untuk sekarang saya tidak masuk di organisasi ya sebenarnya, karena saya lagi sibuk-sibuknya kerja, karena ya begitulah ekonomi begitu. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Elani Niliu. Jadi saat ini sepertinya saya tidak punya terlalu banyak kesibukan. Ya, di rumah saja. Selanjutnya, Ya baik, perkenalkan nama saya Sujati Datu. Kesibukan sekarang yaitu sibuk di organisasi internal kampus. Mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Andi Bomoma dan akrab disapa di kampus itu Andiba atau Ika. Nah, kesibukan saya sekarang ini hanya berorganisasi, yaitu di Pramuka Ambalan sekolah saya, dan di kecamatan itu ada KNPI. Itu saja. itu tadi perkenalan dari keempat narasumber kita. Nah, kita akan membahas tentang peraturan kebijakan nih. Mungkin karena beliau adalah satu-satunya laki-laki dari keempat narasumber kita mulai dari saudara siapa saja. Kalau menurut saudara siapa sendiri, peraturan kebijakan itu seperti apa sih? Apa itu peraturan kebijakan menurut saudara siapa? Untuk dari saya, peraturan kebijakan itu adalah sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan. Jadi kalau menurut siapa itu kebijakan itu diambil dari undang-undang. Terus Nah, kita beralih ke yang ikut organisasi nih, organisasi internal kampus. Tentunya kalau kebijakan adalah makanan sehari-hari harusnya. Bagaimana kalau menurut saudara Sujati? Ya kalau menurut saya sebenarnya tidak jauh berbeda ya dari yang dikatakan oleh saudara Syamfa. Menurut saya itu sebuah kebijakan adalah suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga atau pemerintah, dan ini itu dikhususkan khusus untuk pemerintah saja. Mungkin itu saja. Agak sama ya kalau kita mungkin ketika kita sudah membahas tentang definisinya, tentang pengertiannya, tentunya kebijakan ini harusnya ada pengelompokannya. Nah, ke saudari Andi Bau dulu nih tentang pengelompokan. Bagaimana? Apakah apa yang Anda dapat paparkan kalau kita berbicara tentang pengelompokan peraturan kebijakan ini? Baik, ada beberapa ya yang saya ketahui. Beberapa hal tersebut itu, yang pertama ada proses, ada apa namanya, keputusan pemerintah, dan kemudian pasti melalui beberapa sistem. Kalau dari yang anak rumahan, kita sudah berbicara dengan dua orang yang sedang berorganisasi. Bagaimana kalau menurut Bella sendiri tentang pengelompokan kebijakan ini? Baik, jadi kalau yang saya ketahui itu, saya ketahui itu ada dua. Yang pertama itu ada hasil akhir dan ada usulan. Oh, mungkin dari kedua narasumber kita ada 5 jenis ya tadi. Nah, kalau
menurut saudara Sejahteri, kira-kira peraturan kebijakan ini termasuk ke dalam perundang-undangan atau enggak? Menurut saya kebijakan pemerintah ini itu tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan, karena seperti yang kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan itu dikhususkan untuk umum, sedangkan kebijakan pemerintah ini hanya dikhususkan kepada pemerintah saja. Jadi hanya untuk pemerintah saja ya teman-teman, Ya. dari peraturan kebijakan. Nah, kalau sebagai orang yang tentunya sudah mengulik dengan jauh ya tentang peraturan kebijakan pemerintah, bagaimana menurut saudara Syafa? Seperti apa yang dibilang Vincent tadi, peraturan perundang-undangan itu bukan artinya maksudnya bukan apa ya, tidak sama, tidak termasuk dari apa ya, perundang-undangan, karena kalau peraturan kebijakan sendiri itu adalah produk hukum administrasi yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Memang ada kekuatan hukumnya, tapi tidak setara dengan perundang-undangan itu sendiri. Ya, mirip lah dengan apa yang diucapkan oleh Sejahteri tadi. Nah, kembali lagi nih ke anak rumahan dan yang suka berorganisasi. Kalau menurut kalian berdua nih, mungkin bisa dari Bella dulu ya. Kalau menurut Bella, apa sih perbedaan antara peraturan kebijakan dengan perundang-undangan itu sendiri? Baik, kalau menurut saya itu peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat khusus untuk pemerintah saja. Nah, kalau peraturan perundang-undang itu mengikat secara umum. Ini saja. Jadi beda konteks ya. Ada yang mengikat secara umum, ada yang tidak. Nah, kalau menurut saudara Ika, bagaimana? Menurut saya itu singkatnya, kalau peraturan kebijakan itu bersifat internal, nah kalau peraturan perundang-undangan itu bersifat eksternal. Ada yang internal, ada yang eksternal. Ini perbedaannya ada di bagian ada yang mengikat, ada yang tidak, ada yang internal dan ada yang eksternal. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita mungkin beralih ke bagian berikutnya. Nah, apa saja sih yang menjadi syarat-syarat sebuah peraturan kebijakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan kebijakan? Nah, kita mulai dari siapa kalau tidak? Kalau dari saya ada beberapa yang bisa dijadikan syarat. Yang pertama itu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang secara hukum. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sendiri. Nah, yang ketiga itu bersifat jelas dan terstruktur sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten. Nah, yang keempat itu harus diterapkan untuk kepentingan umum dan tidak memihak pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang kelima dan yang terakhir kalau dari saya itu harus bersifat fleksibel. Jadi kalau kita berbicara tentang syarat-syarat ternyata lumayan banyak ya jadi sebuah peraturan kebijakan. Jadi tidak salah-salah nih, harus ada syarat-syaratnya. Nah, kita mengarah lagi ke tipe peraturan kebijakan nih. Kan tadi sudah disampaikan tentang syarat-syaratnya. Tentunya kita harus juga tahu dong tipe-tipe kebijakan itu seperti apa. Nah, bagaimana kalau menurut saudari Andi Baun tentang tipe peraturan kebijakan? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya tipe peraturan kebijakan itu dibentuk menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa peraturan kebijakan itu internal. Nah, kemudian dalam peraturan perundang-undangan ini masih bersifat toleransi lah, masih disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, kalau dari saudara Bella sendiri nih, sebagai orang yang berorganisasi, tapi masih tetap sebagai mahasiswa aktif pendidikan Pancasila. Kalau menurut saudara Bella bagaimana?
Jadi kalau menurut saya itu tipe kepemimpinan itu dibentuk di luar lingkup kebebasan dengan mempertimbangkan undang-undang dasar. Setiap tipe itu harus sesuai dengan asas konvensi ketatanegaraan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu dia teman-teman apa yang telah kami kaji di dalam hukum administrasi negara buat oleh Dr. Herman S. Haihu, di mana kita sudah membahas tadi tentang instrumen hukum pemerintahan pada bagian peraturan kebijakan. Sangat banyak yang dapat kita ambil pelajaran dari keempat narasumber yang telah hadir. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Tunggu kami di podcast selanjutnya. Dadah. See you.